Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan mahasiswa Universitas Gresik, khususnya semester 6 mata kuliah Metodologi Penelitian Bisnis. Untuk minggu ini, setelah kemarin kita belajar untuk mendesain model dan mencoba untuk memasukkan data yang akan diolah, dan sebelumnya lagi kita juga sudah mencoba mensimulasikan link Google Form Anda sebarkan lalu Anda rekap ya. Kemarin ada tugasnya adalah meremote. Anda bisa memonitor berapa jumlah responden yang masuk hanya dari smartphone. Nah, jika sudah Anda rekapitulasi. Hari ini kita akan langsung praktek ya, dan saya sudah mendapatkan data, saya punya sampel data dari alumni mahasiswa yang bersedia ya ikut berkontribusi untuk pembelajaran. Jadi tabulasi data alumni tersebut diberikan kepada saya khusus untuk pembelajaran ya. Karena memang yang bersangkutan tertarik menggunakan SampleS untuk skripsinya. Jadi datanya kurang lebih seperti ini, data primer ya. Ingat, data ada dua, data primer dan data sekunder. Data primer itu adalah data yang diambil secara langsung dari responden. Sedangkan data sekunder itu adalah data yang sudah ada. Data yang sudah ada biasanya data dari BPS, Badan Statistik, atau data yang seperti data keuangan, itu adalah data sekunder, data yang sudah ada. Apalagi untuk skripsi-skripsi atau penelitian yang menggunakan data keuangan, biasanya dia pakai historical 3 tahun terakhir dan 4 terakhir. Itu adalah data sekunder ya. Oke, ini adalah data primernya. Anda bisa lihat ini rekapitulasi yang bersangkutan dari link Google Form. Divisinya adalah ini, diambil finance, marketing, purchasing. Ini adalah namanya, jenis kelaminnya ini, ada usia, ada lama bekerja. Dan bisa Anda lihat dari judul di atas. Judul di atas ada 3 variabel bebas, 1, 2, 3, dan 1 variabel terikat. Yang dikaji adalah kompensasi, lingkungan kerja, dan K3, keselamatan kerja terhadap kepuasan kerja. Nah, dari data ini, untuk yang data sebelah kiri ini adalah data deskriptif ya. Anda bisa tampilkan sendiri finance berapa orang, Anda boleh tampilkan perempuan, laki-laki, Anda bisa pie chart ya, Anda komposisikan sendiri untuk data deskripsinya. Tapi kita akan hanya ambil di datanya langsung ya, datanya langsung. Jadi kita hanya butuh ini indikator dari X1 ada 5 dan isian datanya, dan sudah saya pindah ke sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini data yang sudah siap diolah, dimasukkan ke software. Bisa dimasukkan ke SampleS atau SmartPLS, dan juga bisa ke SPSS, alat data statistik apapun. Nah, file ini sudah saya save as CSV seperti yang kita bahas tutorial sebelumnya, dan sudah saya simpan di desktop di sini ya. Oke, kita akan langsung praktek menggunakan SmartPC, lalu lingkungan kerja saya singkat LK, lalu kompensasi, K3, dan kepuasan kerja saya singkat KK ini saja ya. Oke, klik OK. Nah, jika sudah oke, langsung kita masukkan saja datanya, double klik ya, double klik to import data. Oke, ini sudah masuk. Ini sudah dalam format CSV ya. CSV, ingat di CSV dulu, command delimited, lalu klik open. Ya, ini di OK aja. Ya. Nah, datanya sudah berhasil masuk. Data sudah berhasil masuk. Oke, ini per baris ya berarti ya.
baris 1, baris 2, baris 3, X1, 2, 3 lah ini. Ada rata-ratanya, aplikasi ini sudah menghitung rata-rata, min, median, nilai minimal dan nilai maksimal. Nilai minimalnya 2, nilai 1 ini karena pakai skala Likert ya. Ingat, skala Likert adalah 1 sampai dengan 5. Oke, ada skala yang lain, tapi kita biasanya sering pakai skala Likert. Nah, jika sudah masuk seperti ini, datanya kita langsung ke modelnya aja. Create new path model. Oke, misalnya tetap aja kita LK K3 lalu KK. Kompensasi lingkungan kerja K3 dan kepuasan kerja. Oke. Nah, kita sudah ke area model. Kita desain model dari indikator-indikator yang tentu sudah ada datanya, yang sudah kita impor. Anda klik di sini, Anda tekan Shift ya, langsung aja tekan Shift, tanda panah bawah seperti ini. Oke, X1 ada 5, X1.5. Oke, lalu tahan, Anda drag aja tanda seret ke kanan seperti ini. Nah, ya. Oke. Lalu X2.1, Anda shift tanda panah bawah, oke sampai 5 aja. Ini variabel bebas yang kedua, jadi masih di sebelah kiri. Oke, masih di sebelah kiri. Oke, ada. Lalu yang ketiga, oke, lalu ya, variabel Y-nya, variabel terikatnya hanya ada 4 indikator. Nah, taruh di sebelah sini, di sebelah kanan. Oke, agar lebih cantik menarik, kita ke ya, align indikator right, taruh di sebelah kanan aja. Oke. Nah, jika sudah, Anda bisa ganti rename-nya. Jangan lupa ini adalah tentang kompensasi. Oke, variabel bebas yang kedua adalah lingkungan. Yang ketiga adalah K3, lalu selanjutnya adalah variabel terikat kepuasan kerja. Jika sudah, kita siap koneksikan. Kita hubungkan antara kompensasi dengan kepuasan kerja. Lalu lingkungan kerja dengan kepuasan kerja, K3 dengan kepuasan kerja. Oke. Jika sudah berubah warna seperti ini, maka ini sudah bisa siap diolah ya. Jadi sebelumnya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwa indikator dari setiap variabel mempunyai pengaruh sendiri-sendiri dan biasanya disebut dengan loading factor ya, loading factor. Nah, ini sudah terhubung semua. Kita akan melakukan analisis outer model dulu. Kita lihat berapa nilai indikator-indikator ini terhadap variabelnya. Anda klik calculate di sini, langsung saja klik PLS algorithm. Ya, sudah masuk. Ini Anda default aja, Anda biarkan. Lalu klik langsung di start calculation. Oke. Nah, sudah masuk datanya. Oke, kita lihat di sini aja, tab sebelahnya ya. Sebelumnya modelnya bagaimana? Oke. Bisa Anda lihat bahwa setiap indikator dan variabelnya mempunyai nilai-nilai. Ada yang nilainya besar sekali, ada 0,9, dan ada yang nilai sangat kecil sekali, minus 0,0120. Nah, ini membuktikan bahwa tidak semua indikator itu valid terhadap variabelnya. Nah, nilai-nilai yang kecil ini nantinya saat dianalisis outer model harus dihapus. Mengapa? Karena nilai indikator ini itu termasuk data outlier ya, atau data yang tidak wajar atau data pecilan. Walaupun dia dalam satu teori indikator ini adalah berpengaruh. Ini harus dihapuskan karena akan mengganggu indikator-indikator nilai-nilai dari indikator yang lain. Ya. Indikator yang lain sehingga outer ini nilai kecil ini akan dihapuskan. Tapi tidak sembarang menghapus, kita ada prosedurnya.
Anda bisa klik di sebelah kanan, kita akan hapus satu persatu. Oke, klik di sini, lalu klik construct, ya, klik construct, reliability and validity. Nah, Anda bisa lihat, ini adalah nilai-nilai indikator terhadap variabelnya. Oke, ini selayaknya statistik, BSPS atau SMPLS punya standar. Di setiap variabel ini pasti punya indikator yang sangat kecil, ya. Indikator yang sangat kecil. Anda bisa lihat ada yang sangat tajam sekali warnanya, ya, kecil. Nah, kita lihat dulu yang paling kecil dari angka semua ini. Kita telusuri. Yang paling kecil adalah nilai minus di indikator variabel K3, minus 0,443. Klik di sini. Oke, pilih K3 dulu, berarti ketika ada di sini, mana yang paling kecil di sini. Oke, kita select dulu. Oke, Anda delete, langsung delete aja. Nah, oke. Selanjutnya adalah klik di calculate lagi. Anda kalkulasi lagi karena penyesuaian antara variabel bebas dengan variabel terikat. Kita pakai algoritma BLS start. Oke, kita ke construct. Oke, nilainya berbeda ya, sudah mulai bergeser nilainya dari yang sebelumnya. Oke, kita ke kanan. Oke, kita cari lagi. Mana dari nilai ini yang paling kecil? Nilai yang paling kecil, oke, masih ada nilai minus. Nih, warnanya beda sendiri. Ada di K3. Oke, K3. Mana yang paling kecil? Nah, ini Anda delete. Oke. Jika sudah, Anda klik calculate lagi. Klik calculate lagi, start lagi. Dan begitu seterusnya sampai tidak ada warna yang sangat merah sekali. Kita ke construct. Oke. Ada yang nilai kecil lagi di mana? Di sini. Ini yang paling kecil. Ada di variabel kompensasi. Oke, kita kompensasi. Mana yang paling kecil? Nah, kelihatan sekali ada nilai minus. Langsung delete. Kita calculate lagi. Klik start calculation. Oke, kita lihat di konstruknya untuk validitas. Ada yang masih merah, merah sekali warnanya tajam. Ada di lingkungan kerja 0,4 ini paling kecil ya. Ada di lingkungan kerja. Kita ganti ke lingkungan kerja. Lingkungan kerja mana yang paling kecil? Ini S2.1. Delete lagi. Kita calculate lagi. Start. Oke, kita ke validity. Oke, mana yang ini tinggal satu ya. Kompensasi. Kita hapuskan kompensasi yang indikatornya yang paling kecil. Kompensasi ada di sini. 0,257. Oke. Klik calculate. BLS algorithm start calculation. Oke. Ya, warnanya sudah bagus, tidak ada warna yang sangat merah sekali. Berarti ini sudah fit. Kita lihat modelnya. Ya. Ini sudah fit. Indikatornya nilainya kecil akan sudah dieliminasi. Ya. Dan untuk tugasnya kita bagi tugasnya tadi sudah saya screenshot. Untuk yang model outer awal tadi tinggal dipastekan aja seperti ini. Ini yang tadi sangat awal sekali. Lalu screenshot yang selanjutnya adalah di sini Anda boleh pakai file export as image boleh. Anda juga boleh pakai snipping tool seperti ini. Klik new, Anda screenshot seperti ini. Oke, copy, masukkan ke sini, model fit. Ya, nanti Anda sesuaikan aja. Oke. Ada model outer awalnya seperti ini ya. Lalu model fit atau goodness of fit, menghilangkan indikatornya, berarti ini sudah fit, sudah layak untuk diuji lanjut. Lanjutnya adalah model inner ya. Model inner.
Oke, kita kembali ke sini. Nah, jika sudah analysis outernya, nah kita akan kalkulasi untuk model innernya. Kita mengetahui hubungan ini yang paling penting ya, dari setelah mengeliminasi indikator yang tidak penting, tidak berpengaruh, kita menguji yang ini. Ini tujuannya, pengaruh antara variabel terikat. Kita langsung calculate aja. Klik calculate ya, khusus ini bukan PLS algorithm tapi kita ke bootstrapping ya. Ingat di bootstrapping untuk analisis inner. Klik bootstrapping. Oke, ini biarkan saja seperti biasa default. Klik start calculation. Oke, ini sudah ada nilai-nilainya. Nah, ini T statistiknya dan ini p-value-nya. Tapi kita nggak bahas ini untuk cara membaca. Ada K3 terhadap kepuasan kerja, pengaruh ini terhadap kompensasi terhadap kepuasan kerja, lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja. Nanti kita untuk cara bacanya ada di minggu depan. Kita fokus di model dulu. Kita lihat di model pad-nya ini. Oke. Ini adalah nilai antar pengaruh. Kita nggak lirik di kiri, kita lirik di dalamnya. Kita nggak outer, kita ke inner aja. Anda bisa lihat dari sini ternyata untuk variabel K3 ini pengaruhnya lebih besar daripada lingkungan kerja atau kompensasi. Ya, 1, sedangkan nilai lingkungan kerja masih lingkungan kerja 4, berarti ini yang paling tinggi ya. Lingkungan kerja pengaruhnya paling tinggi terhadap kepuasan kerja. Baru disusul yang kedua adalah K3 terhadap kepuasan kerja nilainya 1, kompensasi terhadap kepuasan kerja nilainya adalah 0,7 ya. Maaf tadi saya keliru, salah lihat. Lingkungan kerja ini yang paling besar, nilainya 4,7. Lah ini Anda screenshot. Anda screenshot dan Anda tempel. Nah, jika Anda sudah tempel semua seperti ini, model outernya, lalu model fitnya, dan lalu selanjutnya terakhir adalah model innernya. Nah, Anda upload ke presensi kehadiran yang akan saya siapkan di deskripsi YouTube. Jangan lupa tuliskan NIM dulu, nama lalu judul. Ya, dari saya cukup. Nah, terima kasih untuk tatap muka minggu ini. Materi hari ini saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.